Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anakku 11 IPS 4? Baik. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, senang sekali Pak Chandra bisa bertemu dengan kalian di hari ini dalam mata pelajaran sosiologi. Kita kembali akan membahas tentang bab di kesetaraan sosial. Sebelum memulai aktivitas pembelajaran, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ales. Silakan Ales. Sebelum mulai kegiatan pada kali ini, ada lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Terima kasih Alessandro sudah dipimpin doa bersamanya. Selanjutnya, hari ini siapa saja yang tidak hadir? Sepertinya banyak yang tidak hadir. Siapa saja yang tidak hadir? Ahmad Kafir, Aditya Sumantri, Pake. Marcelino. Apakah sudah tampak di layar kalian? Sudah. Sudah. Materi yang kita bahas hari ini adalah perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Nah, di dalam perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial, kompetensi dasar apa yang akan kita capai? Kompetensi dasar yang kita capai adalah 3.3, itu memahami arti penting prinsip kesetaraan untuk menyikapi perbedaan sosial demi terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan demokratis. Selanjutnya di KD 4.3 itu menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan untuk mengatasi perbedaan sosial dan mendorong terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan demokratis. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pertemuan hari ini, tujuan pembelajaran yang pertama adalah berdasarkan masalah yang diberikan, peserta didik menganalisis berbagai dampak stratifikasi sosial dan contohnya di masyarakat dengan tepat. Yang kedua, peserta didik menelaah dampak stratifikasi sosial di masyarakat sesuai dengan masalah yang diberikan dengan tepat. Selanjutnya yang ketiga, berdasarkan masalah yang diberikan, peserta didik menyimpulkan pemecahan dampak stratifikasi sosial atau alternatif solusi secara proporsional dan bisa dilaksanakan dengan tepat. Itu untuk tujuan pembelajaran hari ini. Selanjutnya untuk langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran yang kita lakukan adalah langkah pembelajaran problem based learning, di mana ada 6 langkah, yaitu mengamati masalah, mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, memverifikasi masalah, menyimpulkan alternatif, dan yang keenam adalah menyampaikan hasil kerja. Terkait dengan aspek penilaian apa saja yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran hari ini? Aspek penilaian yang akan dilakukan dalam pembelajaran hari ini, yang pertama ada aspek sikap, yang kedua ada aspek pengetahuan, yang ketiga aspek keterampilan. Sikap akan dinilai dari bagaimana kalian proses pembelajaran di kelas hari ini. Yang kedua adalah aspek pengetahuan, yaitu terkait dengan observasi, keaktifan, dan kreativitas kalian dalam proses pembelajaran. Untuk keterampilannya adalah dari unjuk kerja dan kreativitas dalam tempat kerja yang sudah Pak Chandra siapkan. Ini yang perlu kita pahami dalam proses pembelajaran daring. Di atas itu terlihat bahwa etika itu adalah dasar supaya kalian bisa sukses, karena sekarang banyak sekali orang yang etikanya tidak baik, bahkan melihat apa saja dari status golongan bahkan materi. Menghargai orang tidak harus dari itu. Perlu kita pahami bahwa untuk mencapai kesuksesan kita harus memiliki etika yang baik, memiliki cita-cita dan tujuan, ide yang kreatif dan positif, saling bantu atau suportif, dan melakukan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Small change can make a big difference. Artinya perubahan kecil itu akan menjadikan perubahan yang besar. Semoga kalian semuanya sukses. Anak-anakku yang baik, Pak Chandra sudah siapkan pretest untuk kalian. Silakan dikerjakan untuk melihat pengetahuan kalian sebelum memahami materi. Ini soal pretest yang sudah Pak Chandra siapkan. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Monggo. Selanjutnya akan Pak Chandra sampaikan terkait dengan materi, yaitu tentang stratifikasi sosial dalam masyarakat Indonesia. Stratifikasi sosial yang ada di masyarakat kita, gambar ini menunjukkan bahwa keadaan yang berbeda. Gambar kanan ini dengan gambar yang kiri sama atau berbeda?
Berbeda. Berbeda. Kalau gambar kanan itu menunjukkan apa, gambar kiri menunjukkan apa. Yang pojok kanan atas itu menunjukkan apa? Pekerjaan orang. Kantor. Kantor. Kalau yang sebelah kiri ini, Pemulung. pemulung. Oke, apa yang membedakan gambar kanan ini dan gambar kiri? Perbedaan pekerjaan. Perbedaan pekerjaan karena apa kira-kira? Yang satu itu kira-kira pendapatannya banyak apa enggak? Yang kanan ini? Oke, Banyak yang se- kanan. nah, yang sebelah kiri ini lebih mapan apa enggak? Tidak. Status Tidak. sosialnya lebih tinggi yang kanan atau yang kiri? Kanan. Yang kanan. Baik. Untuk memahami lagi bahwa inilah ada perbedaan juga, ada sebelah kanan dan sebelah kiri, ada dua aktivitas yang berbeda. Yang satu adalah lembaga yang lengkap fasilitasnya, motivasi belajarnya. Yang satu ini motivasi belajarnya juga bagus yang sebelah kiri ini, namun fasilitas atau infrastrukturnya berbeda. Oke, sama juga ada dua gambar. Yang sebelah kanan ini dengan tenaga medis atau alat-alat medis yang canggih, yang sebelah kiri ini tenaga medisnya seadanya. Oke, perlu saya pahamkan ke kalian atau mereview kegiatan sebelumnya bahwa stratifikasi sosial adalah perbedaan atau secara harfiah stratifikasi sosial itu maknanya adalah lapisan atau tingkatan. Stratifikasi sosial atau pelapisan sosial adalah perbedaan masyarakat secara vertikal. Vertikal itu berarti dari ada atas, ada bawah. Kalau sejajar itu namanya horizontal. Menurut salah satu konsep, menurut Fitirim Asorokin, stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Nah, bentuk stratifikasi sosial juga ada kelas atas, menengah, dan bawah. Jadi ada masyarakat atau kelompok kaya atau borjuis, atau kelompok menengah, petty borjuis, dan ada juga kelompok miskin atau proletar. Konsep Karl Marx, dari Karl Marx ya. Sistem stratifikasi sosial itu ada tertutup, terbuka, dan campuran. Kalau kita melihat pada gambar sistem stratifikasi sosial, kalau kita bicara masalah sifatnya tadi, sifatnya ada terbuka, tertutup, dan campuran. Kalau terbuka, gambar yang sebelah kiri ini nak, jadi ada panah ke atas dan panah ke bawah. Sedangkan stratifikasi sosial tertutup itu ada pembatas di setiap tingkatannya. Jadi ada gambar kayak seperti panah muter terus. Jadi di situ mereka nggak bisa naik juga nggak bisa turun. Nah, ini ada stratifikasi sosial campuran. Nah, ada pembatasnya, naik turunnya. Bisa ada panah naik atau turun, seperti hampir melingkar gitu panahnya. Selanjutnya Pak Chandra akan jelaskan ke kalian tentang karakteristik stratifikasi sosial, di mana karakteristiknya ada 3. Yang pertama perbedaan dalam kemampuan atau kesanggupan. Yang kedua adalah perbedaan dalam gaya hidup atau lifestyle. Yang ketiga adalah perbedaan dalam hak-hak dan akses memanfaatkan sumber daya. Jadi yang pertama, perbedaan dalam kemampuan dan kesanggupan. Kemampuan antara kelompok atas dan kelompok bawah itu berbeda. Sama dengan perbedaan dalam gaya hidup atau lifestyle. Kelompok atas mau memiliki style seperti apa, makan di mana, dengan harga berapapun, lifestyle tentang kendaraan yang dimiliki dan sebagainya, itu bebas karena mereka memiliki akses, memiliki uang untuk mendapatkan itu. Sedangkan kelompok bawah tentu tidak. Gaya hidup, gaya makannya, apa yang dimakan, atribut atau merek yang dipakai itu juga akan berbeda. Selanjutnya adalah perbedaan dalam hak dan akses memanfaatkan sumber daya. Ketika orang kaya, orang itu ketika memiliki status dan peran tinggi ada di kelompok atas, itu hak dan akses memanfaatkan sumber dayanya itu mudah. Contoh apa Pak? Kesehatan, ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Orang kaya sakit, ya pavilion, sedangkan orang miskin sakit ya minimal BPJS. Bisa ke kelas 3 atau bahkan sampai puskesmas Vaskes 1. Tapi kalau orang kaya mau kemana saja, mau ke dokter pribadi, mau ke pavilion, ke fasilitas kesehatan yang tinggi, yang bagus itu bisa karena memiliki akses materi. Fungsi stratifikasi adalah faktor pendorong stratifikasi. Nah, dalam faktor pendorong stratifikasi ada stratifikasi sosial itu yang terjadi dengan sendirinya, ada yang
terjadi dengan tidak sengaja atau given. Yang terjadi dengan sendirinya ada usia atau umur. Selanjutnya ada jenis kelamin, keturunan, dan keanggotaan dalam masyarakat. 4 aspek ini itu terjadi dengan sendirinya. Kita tidak bisa memilih dan kita tidak bisa minta itu. Itu pemberian dari Tuhan. Selanjutnya adalah stratifikasi sosial yang terjadi dengan sengaja. Sengaja itu apa? Yang bisa diusahakan atau diupayakan. Yang pertama adalah ukuran kekayaan, yang kedua adalah ukuran kekuasaan, kehormatan, dan pengetahuan. Kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan itu bisa diupayakan ya dengan usaha. Siapa yang berusaha ya akan mencapai titik paling tinggi. Selanjutnya untuk unsur stratifikasi sosial, yang pertama ada kedudukan atau status, yang kedua adalah peran. Status itu ada scribe status, achieve status, dan psych status. Status yang didapatkan dari keturunan, scribe. Status yang didapatkan dari usaha, itu achieve. Status yang didapatkan dari penghormatan atau dianugerahkan, itu adalah assign. Ketika bapaknya Brahmana, anaknya Brahmana juga, itu namanya ascribe. Ketika orang tuanya miskin, anaknya sekolah luar biasa, terus dia akhirnya jadi kaya, itu disebut dengan achieve status. Oke, kalau psych status itu Bapak Koperasi Indonesia siapa? Pak Hatta. Jadi psych status itu diberikan karena karya, dia dianugerahi karena karyanya. Peran, kalau semakin tinggi status sosialnya juga perannya juga akan semakin tinggi. Jadi peran itu melekat ketika orang memiliki status ya. Selanjutnya adalah tadi sifat itu ada tertutup, terbuka, dan campuran. Proses terjadinya sudah. Bentuk stratifikasi sosial itu berdasarkan kriterianya ekonomi, itu ada kelas atas, menengah, dan bawah. Petani, pemilik tanah, penyewa penggarap, dan buruh tani. Ada stratifikasi sosial pada masyarakat feodal, masyarakat kasta, dan masyarakat rasial. Ini masyarakat feodal, ini masyarakat kasta yang di Bali tadi saya sampaikan, ada Brahmana, Satria, Waisya, Sudra, Pariya. Selanjutnya, kalau masyarakat feodal itu masyarakat zaman kerajaan ya, zaman penjajahan itu loh. Ada raja, pemerintah, pegawai pemerintah, dan rakyat. Selanjutnya rasial, itu ada kulit putih dan kulit hitam. Ras kulit putih dianggap paling tinggi daripada ras kulit hitam, padahal sama harusnya. Oke, stratifikasi sosial berdasarkan kriteria politik, ada kasta, oligarki, demokratis. Ini. Nah, ini yang perlu kita bahas mendalam, yaitu adalah akibat stratifikasi sosial di masyarakat. Yang pertama, dampak stratifikasi sosial itu yang pertama adalah mendorong orang untuk berusaha lebih baik, memotivasi orang untuk berusaha mencapai status yang lebih tinggi. Yang kedua adalah mempercepat tingkatan perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik, memiliki barang mewah sebagai simbol orang status sosial tinggi. Yang ketiga adalah terciptanya ketertiban sosial, karena orang memiliki peran masing-masing sesuai dengan status dan tingkatannya. Selanjutnya adalah dampak negatif stratifikasi sosial. Ada dampak stratifikasi sosial yang pertama adalah munculnya eksklusivitas. Orang atau kelompok spesial, golongan elit yang hanya dia konsen sama kelompoknya, nggak mau sama kelompok yang lain. Kelompok atas nggak mau deket-deket orang miskin, karena orang miskin banyak bakteri, itu biasanya asumsinya seperti itu. Jangan sampai itu terjadi, karena tujuan kita mempelajari stratifikasi supaya tahu bahwa pengelompokan masyarakat secara hierarki itu ada. Selanjutnya adalah munculnya sikap etnosentrisme, mengagungkan kelompoknya sendiri daripada kelompok lain dan dianggap kelompok lain itu lebih rendah. Selanjutnya adalah terjadinya konflik. Konflik itu terjadi bisa antar kelas, antar kelompok sosial, dan antar generasi. Itu selanjutnya adalah cara mengatasi masalah akibat stratifikasi sosial. Yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika, prinsip nasionalisme Indonesia, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, bebas tapi tetap tanggung jawab dengan tetap menghargai hak asasi manusia, prinsip wawasan Nusantara bahwa Indonesia itu adalah multikultural dan beragam. Yang selanjutnya adalah prinsip persatuan membangun untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Itu dari Pak Chan. Apakah paham atau mungkin ada pertanyaan? Paham. Oke. Apabila paham, selanjutnya adalah Pak Chandra sudah bagi link LKPD dan Pak Chandra sudah bagi link masalah yang harus kalian pecahkan dalam kelompok. Sebelumnya Pak Chandra akan bagi kelompok dulu sebelum kita masuk ke sana. Nanti ada 4 kelompok, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 1 ada Elora, Intan, dan Oci. Kelompok 2 ada Hilmia, Nafisa, dan Tegar. Selanjutnya ada kelompok 3 ada Alessandro, Sabrina, dan Selin.
kelompok 4 ada Zurotun, Sofian, dan Elsa. Apakah sudah bisa dipahami? Ya bisa. Bisa. Ya. Oke, adakah yang belum masuk ke kelompok? Zian ada di kelompok 4. Ya, Zian di kelompok 4. Iya. Oke, silakan kalian mengamati masalah yang sudah Pak Chandra bagi. Di situ ada berita 1, berita 2, berita 3, dan berita 4 di link yang sudah Pak Chandra bagi. Berita 1 untuk kelompok 1, berita 2 untuk kelompok 2, berita 3 untuk kelompok 3, dan berita 4 untuk kelompok 4. Di situ Pak Chandra sudah bagi link beritanya, kalian bisa masuk. Nah, ini di tempat kalian. Apakah sudah bisa dibuka? Bisa, Pak. Oke, silakan dipahami. Link beritanya, berita 1. Nah, dibaca dan dipahami. Selanjutnya di situ ada berita 2. Dibaca dan dipahami. Silakan kalian mengidentifikasi masalah yang kalian dapat tiap kelompoknya. Monggo. Silakan kalian mengumpulkan data. Monggo. Selanjutnya silakan kalian memverifikasi permasalahan, lalu kalian menyimpulkan alternatif permasalahan dan menyampaikan hasil kerja di lembar LKPD. Kalian boleh diskusi sambil mengisi LKPD-nya. Apakah ada yang belum jelas? Sudah jelas? Nah, silakan diverifikasi masalah, kalian diskusi sama temannya, monggo, antar kelompok. Pak Chandra sudah siapkan LKPD. Di sini adalah lembar kerja peserta didik. Pak Chandra menggunakan Google Slide yang biasa kita lakukan di pertemuan sebelumnya juga. Di LKPD di situ ada dampak stratifikasi sosial, analisis setelah masalah yang didapat sesuai dengan kelompok masing-masing, dan lembar slide yang sudah disiapkan. Yang dianalisis apa saja? Deskripsi masalah sosial yang didapat tiap kelompok. Jadi deskripsi masalah apa saja tadi? Masalah tentang stratifikasi jelasnya. Penyebab dan dampak, solusi atau alternatif, lalu pertimbangan solusi yang diambil. Aspek yang dinilai, keaktifan, kesesuaian materi, kreativitas, estetika, dan kerjasama. Ya, ini salah satu motivasi kalian untuk mengerjakan LKPD. Di sini ada untuk slide untuk kelompok 1 ada warna kuning 2 slide. 2 slide juga untuk kelompok 2 warna biru, lalu kelompok 3 ada warna hijau, dan kelompok 4 ada warna merah. Di situ adalah tempat kalian untuk menyimpulkan alternatif, menyampaikan hasil kerja, hasil diskusi dari kelompok kalian. Silakan dikerjakan, monggo. Kelompok 4. Ya. Deskripsi. Iya. Kekerasan yang terjadi pada dua anak berarti dan sebagainya dilakukan oleh seorang ayah. Hal tersebut termasuk konflik antar generasi. Iya, konflik antar. Ini kelompok 4. Assalamualaikum. Dalam Iki ya apa lek dampake tujuh apa lek dampake menimbulkan trauma pada anak, moro terjadi tindakan yang tidak harmonis sampai cedera kurang apa ya? Tujuh. Sampai kan ya stres, mentalnya kan terganggu gara-gara apa iya kan. Tak tambah ya. Iya kan. Iya kan. Ayo kelompok 2. Masalah yang terjadi kan intrisme. Deskripsi masalah ini lah. Ya aku suruh coba balik polisi. Apakah kalian mengalami kendala atau kesulitan?
Belum Pak, belum. Oke, ya. Jangan lupa kalau mau ditanyakan dengan temannya langsung ngobrol di Google Meet ya. Ya Pak. Kayak kelompok 4 cek kan deskripsinya bener. Kayak misalnya kayak masalah rumah tangga jadi apa sih buat itu mana itu termasuk apa enggak? Jadi kan misalnya kayak itu bapaknya kalau karena tapi iso apa kayak yang dengan anak-anak ini enggak sih. Sampai itu kan itu yang mampu membedakan dirinya dengan orang lain. Jadi gambarnya kan slide kedua ya. Kita taruh slide kedua aja ya. Yo nggak cukup soalnya. Solusinya kok gak iso tuh? Apa? Solusinya gak iso. Ya apa ini? Ya Oh itu kan detik Kayak kelompok 4 mau faktornya ya apa? apa faktor Faktor, bagian faktor. penyebabnya Ya. perbedaan individu, perbedaan kepentingan, perbedaan kewajiban, perubahan sosial, kebudayaan, iya kebudayaan, kan perbedaan perubahan sosial, Perbedaan kepentingan. Perbedaan apa? Yang terakhir. perbedaan perubahan sosial ini kayak itu loh. Apa sebenarnya kan beda generasi ambek generasi tua ambek generasi muda kan beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elora dari kelompok 1 akan menjawab tentang eksklusivitas. Jadi eksklusivisme adalah paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Nah, penyebab dari eksklusivisme ini adalah kecemburuan sosial, perbedaan status dan peran sosial. Sedangkan kelompok sendiri adalah kelompok yang paling baik. Nah, dampak positif dari eksklusivitas adalah mampu membedakan dirinya dengan orang lain. Jadi harus dirinya, jadi dia bisa dapat bersikap dengan baik sendiri. Terus tidak mudah terbawa oleh kelompok lain. Yang ketiga, masyarakat tetap mempertahankan kebudayaan kelompoknya karena menganggap kelompoknya paling baik. Jadi yang dianggap baik dari kelompoknya itu tetap dipertahankan seperti itu. Dampak negatif dari eksklusivisme yaitu membuat seorang menganggap kepentingan kelompok sendiri menjadi satu-satunya hal yang penting. Ya ini sangat tidak baik ya, karena kita hidup itu tidak untuk kelompok sendiri gitu. Yang kedua, tertutup pada pengaruh budaya lain sehingga dapat sulit melakukan berbagai perubahan yang bersifat progresif. Yang ketiga, dapat memecah belah persatuan. Jadi begitu. Yang selanjutnya, solusi untuk eksklusivisme yaitu berbaur dengan memiliki perbedaan. Suatu saat pasti kita tuh juga butuh sama orang gitu, jadi kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Siapa tahu kita juga butuh pada orang itu juga. Yang ketiga, tidak menganggap kelompok sendiri paling baik. Ya karena kita ini hidup tidak hanya untuk kelompok kita saja, kita hidup itu untuk bermasyarakat dan kita tuh dengan banyak orangnya hidup itu banyak perbedaan, jadi tidak bisa menganggap kelompok sendiri itu paling baik. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Monggo silakan. Jadi kelompok 1 mempresentasikan tentang eksklusivisme, dampak dari stratifikasi sosial dari berita yang sudah didapat. Jadi dipaparkan dengan sangat baik tadi. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Monggo. Apabila memang tidak ada, kita kasih applause untuk kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mawada dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai etnosentrisme Indonesia pada tahun 2019. Kemudian dari etnosentrisme ini adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri. Orang-orang etnosentrisme menilai kelompok lain relatif terhadap kelompok atau kebudayanya sendiri. Khususnya
bila berkaitan dengan bahasa, perilaku, kebiasaan, dan agama. Orang-orang etnosentrisme menilai kelompok lain relatif terhadap kelompok atau kebudayaan sendiri, khususnya bila berkaitan dengan bahasa, perilaku, kebiasaan, dan penyebab dari etnosentrisme ini adalah dari faktor budaya politik, dan pluralisme. Budaya politik ini merupakan faktor internal dasar penyebab munculnya etnosentrisme budaya politik dari masyarakat cenderung tradisional dan tidak nasional. Konflik suku yang ketiga dapat memperkuat rasa cinta terhadap kebudayaan warisan nenek moyang. Nah, itu tadi ada dampak positif dan dampak negatifnya. Kemudian ada solusi etnosentrisme. Yang pertama, memberikan toleransi yang tinggi terhadap kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, menghargai suku, agama, dan ras yang berbeda. Yang ketiga, pemerintah harus lebih telaten dalam mengurusi masalah-masalah yang ada di sudut-sudut negara, jangan hanya di kota saja, sehingga tidak terjadi perselisihan tersebut. Jika permasalahan karena salah paham, bisa dengan mengadakan mediasi antar kepala suku atau antar kepala daerah. Kemudian pertimbangan solusinya yaitu kami memilih solusi tersebut karena dengan adanya toleransi, adanya perbedaan akan meminimalisir terjadinya etnosentrisme, dan juga campur tangan pemerintah sangatlah penting karena bisa menangani permasalahan antar kelompok tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dan analisis kami. Kali ini masalah yang dibahas adalah demo oleh kaum buruh. Jadi kaum buruh ini melakukan demo, di mana demo yang mereka lakukan untuk meminta kenaikan buruh dan diperhatikannya hak-hak kesejahteraan kaum buruh dan pencabutan PP tahun 2015 nomor 78 tentang pengupahan. Apa saja yang menjadi faktor terjadinya demo oleh kaum buruh ini? Secara jelasnya, yang pertama adalah dimintanya kenaikan upah minimum yang saat ini berdasarkan PP nomor 78 tahun 2015, upah minimum itu berdasarkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, adanya gelombang PHK yang besar-besaran terjadi di lingkungan buruh. Yang ketiga, masuknya tenaga kerja asing di Indonesia yang menggeser kesempatan para buruh untuk mendapatkan pekerjaan di dalam perusahaan. Apa saja dampaknya? Dampak yang bisa terjadi, yang pertama adalah pastinya jika demo atau aspirasi masyarakat tidak diterima baik atau tidak didengarkan dengan baik oleh pemerintah, akan memicu suatu kerusuhan, dan kerusuhan ini pasti akan menyebabkan kerusakan fasilitas umum. Ketertiban umum menjadi terganggu dan aspirasi rakyat yang terutama pada kaum buruh tidak bisa tersalurkan, aspirasinya tidak tersampaikan kepada pemerintah. Lalu apa solusi yang bisa diambil? Solusi yang bisa diambil adalah perundingan tiga kelompok tersebut. Apa saja 3 kelompok tersebut? Itu adalah pemerintah, pengusaha, dan kaum buruh. Jadi, perundingan ini harus dilakukan guna mendapatkan penyelesaian masalah. Di sisi lain, pemerintah juga harus mendengarkan aspirasi buruh dan kemampuan pembayaran kaum pengusaha dan melihat perkembangan kondisi perekonomian terkini. Jadi, pertimbangan dari solusi ini adalah bagaimana pemerintah itu akan mendengarkan aspirasi rakyat dan aspirasi dari para pengusaha. Dengan diterapkannya PP tahun 2015 nomor 78 ini, para buruh menganggap bahwa ini sangat merugikan mereka karena para buruh kehilangan hak mereka dalam menentukan upah minimum, karena sebelumnya kaum serikat buruh itu dapat mempengaruhi keputusan dalam pengambilan upah minimum. Namun sekarang tidak bisa karena terbatasi oleh PP yang sudah diresmikan tahun 2015. Jadi yang diharapkan adalah pemerintah mengkaji kembali PP yang telah berlaku dan merundingkan antara apa yang harus dilakukan antara kedua belah pihak, antara pengusaha dan kaum buruh. Karena memang buruh memang salah satu faktor yang sangat penting dalam perekonomian.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kekerasan tersebut dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri yang berkewarganegaraan asing. Tak hanya dua anak kandungnya saja yang teraniaya, istri pun kerap dianiaya. Hal ini termasuk konflik antar generasi yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yakni ada 5 faktor yang kami temukan. Yang pertama, perbedaan individu. Setiap individu memiliki kayak sifat yang berbeda-beda dan pemikiran yang berbeda-beda. Dan untuk yang kedua, perbedaan kebudayaan. Untuk sang ayah ini berwarga kenegaraan asing dan memiliki budaya tersendiri yang dari orang Indonesia. Yang ketiga, ada perbedaan kepentingan. Mungkin dari salah satu anggota keluarga memiliki bentrok antara kepentingannya satu dengan yang lain. Dan yang keempat, perbedaan perubahan sosial. Dan yang kelima, konflik dalam rumah tangga. Mungkin dengan adanya ayah dan ibu dari orang tua kakak beradik tersebut memiliki konflik dalam rumah tangga yang menyebabkan saling aniaya gitu dan dilampiaskan pada anaknya. Dampak itu ditimbulkan dari konflik tersebut. Yang pertama, menimbulkan trauma mental pada anak yang pastinya ya. Yang kedua, terjadi ketidakharmonisan antara keluarga. Ketiga, mengakibatkan cacat tubuh karena tindakan kekerasan. Dan solusinya ada melapor pada pihak yang berwajib dengan perimbangan permasalahan ini sudah melampaui batas karena sudah melakukan penganiayaan. Yang kedua, lembaga perlindungan anak memaksimalkan peran orang tua. Yang ketiga, memaksimalkan pendidikan karakter sejak dini mulai dari lingkungan keluarga dan sekolah. 4, membicarakan masalah keluarga dengan kepala dingin. Oke, itu aja dari kami. Mungkin ada yang bisa ditanyakan. Monggo kalau ada kelompok lain yang mau menanggapi, monggo. Saya Elora dari kelompok 1 ingin bertanya. Jadi untuk kasus ini, kekerasan ayah kandung atau kekerasan keluarga yang lain, itu apa faktor yang memicu mereka melakukan kekerasan itu? Ya, salah satunya ada perbedaan individu tadi, kebudayaan, kepentingan dan perubahan sosial, dan salah satu yang mungkin biasa terjadi pada umumnya itu konflik dalam rumah tangga. Dalam konflik rumah tangga ini mungkin terjadi cekcok antara kedua orang tua, ayah dan ibunya, dan melampiaskan pada anaknya. Mungkin sang ayah juga emosinya sudah meluap dan melakukan penganiayaan. Kasih aplaus untuk kelompok 4 ya. Oke, terima kasih banyak, rangkaian kegiatan sudah kita lakukan. Sekarang silakan Pak Chandra dibantu untuk menyimpulkan. Silakan disimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Elora dari kelompok 1, monggo. Ya, tadi kelompok 1 membahas tentang eksklusivitas, yaitu paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari rakyat karena mereka merasa dia itu sangat superior, jadi kayak dia lebih tinggi, jadi dia melakukan yaitu memisahkan diri dari masyarakat. Dampak negatifnya tuh menganggap kepentingan kelompok lain, kayak menyepelekan kepentingan kelompok lain gitu, jadi kayak mengutamakan kelompok kita, dapat memecah belah persatuan ya, karena perbedaan itu dia memisahkan diri, lalu dia membeda-bedakan dirinya dengan orang lain, itu dapat menyebabkan konflik. Untuk solusinya yaitu kita dapat berbaur dengan orang yang memiliki perbedaan. Kita mencoba mengerti perbedaan-perbedaan yang lain, jadi kita dapat memposisikan diri kita dengan baik. Oke. Terima kasih Elora. Sekarang lanjut ke Hilmiah. Kesimpulannya sangat bagus tadi. Hilmiah, monggo disimpulkan. Kami tadi membahas mengenai etnosentrisme Indonesia pada tahun 2019. Nah, etnosentrisme ini sendiri adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri. Jadi langsung menyimpulkan saja bahwa budaya ini benar gitu. Dampak dari kegiatan etnosentrisme ini tentu saja menyebabkan konflik karena menganggap bahwa budayanya ini benar dan tanpa memenuhi standar apapun. Jadi kayak tidak ditentukan standarnya itu budaya benar itu seperti apa. Jadi dia tuh langsung memihak bahwa budayanya itu sendiri benar. Nah, dari solusi tersebut perlu terbiasa melakukan sikap toleransi dan saling menghargai terhadap satu sama lain. Oke. Terima kasih. Terima kasih Hilmiah. Selanjutnya kelompok 3, Ales disimpulkan. Kelompok 3
membahas tentang masalah demo dan atau lebih dekatnya kepada permasalahan antar kelompok, yaitu kelompok pemerintah, pengusaha, dan kaum buruh. Terus dampak negatifnya adalah kesenjangan antar kelompok itu sendiri. Jadi antara kelompok buruh dan pemerintah dan pengusaha terdapat perbedaan pendapat antara bagaimana yang harus dilakukan dalam menyelesaikan masalah ini. Jadi solusinya tidak saja tentang bagaimana berunding antara ketiga belah pihak, menentukan yang terbaik, dan melihat bagaimana apa yang harus dilakukan agar kesejahteraan antara kaum buruh dan kemampuan para pengusaha ini bisa terjalin dengan baik. Oke, terima kasih Ales, kesimpulan yang bagus. Selanjutnya adalah kelompok 4 Durotun, singkat saja monggo. Adi membahas tentang apa simpulan dari konflik antar generasi yang disebabkan oleh faktor utamanya konflik rumah tangga yang terjadi seperti percekcokan yang sudah saya jelaskan tadi. Dampaknya juga sangat banyak seperti gangguan mental terhadap anak dan kecacatan fisik, dan salah satu solusinya itu yaitu membicarakan masalah keluarga dengan kepala dingin, dan lembaga perlindungan anak ini memaksimalkan peranan orang tua lebih baik agar tidak terjadi seperti saat ini. Oke, kita beri plus untuk semua yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dan bisa menyimpulkan dengan baik pembelajaran hari ini. Oke, sedikit masukan dari Pak Chandra bahwa untuk kelompok 1, karena tujuan pembelajaran kita tadi mempelajari tentang dampak negatif, yang perlu dibahas adalah hal-hal yang kaitan dengan dampak negatif. Nah, dampak positif itu sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Hari ini adalah khusus untuk capaian pembelajaran atau tujuannya mempelajari tentang dampak negatif. Itu masukan untuk kelompok 1. Kelompok 2 dan kelompok 3 sudah cukup bagus penjelasan materinya, ditingkatkan lagi tentang kreativitas dan komunikasinya. Lanjut untuk kelompok 4 sudah cukup signifikan mulai dari dampak, bahkan sudah bisa diurai dengan cukup baik dan lugas tadi di PowerPoint yang ditayangkan di Google Slide. Selanjutnya Pak Chandra mau tanya ke kalian tentang apa yang kalian rasakan dalam pembelajaran hari ini. Monggo. Menyenangkan, seru. Ini adalah lembar post-test yang Pak Chandra siapkan ke kalian. Mohon diisi. Di sini ada pilihannya. Silakan diisi sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Kalian sangat luar biasa hari ini, keren pembelajarannya. Ditingkatkan terus motivasi belajar sosiologi. Semoga kalian nanti sukses dan bisa menerapkan materi sosiologi ke dalam kehidupan sosial kalian masing-masing di lingkungan sekitar. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Tegar. Teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan di siang hari ini, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai, doa selesai. Oke, terima kasih Tegar sudah dipimpin doanya. Pertemuan selanjutnya kita akan melakukan ulangan harian, dipersiapkan dengan baik ya. Pak Chandra kurang lebihnya mohon maaf. Pertemuan hari ini Pak Chandra akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Dadah. Terima kasih Pak.